Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini aku, Suro. Oh, kamu. Ada apa telepon-telepon? Pasti mau tanya tugas lagi, dasar kebiasaan. Santai aja kali, kan sudah biasa. Hehe. Kamu mau tanya apa? Apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dan kekayaan? Jadi, yang kamu perlu ketahui tentang distribusi pendapatan dan kekayaan ada 4 hal. Pertama, konsep moral Islam distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam konteks rumah tangga. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam konteks negara. Yang terakhir, distribusi pendapatan dan kekayaan di Indonesia menurut pandangan Islam. Jadi ada 4. Terus kamu minta dijelaskan yang mana? Semua dong. Oke, nomor 1, konsep moral Islam distribusi pendapatan dan kekayaan. Konsep moral didasarkan pada pengakuan akan kepemilikan dan tetapi hanya sebatas untuk memanfaatkan, sedangkan pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam konteks rumah tangga. Distribusi pendapatan berdasar pada konsep sodakoh, karena konsep terminologi Al-Quran sodakoh berarti bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Selanjutnya nomor 3, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam konteks negara. Di sini ada 3 strategi pembangunan berbasis Islam, yaitu yang pertama, sistem penyaringan atau filter yang terdiri dari maslahah, syariah, dan mekanisme harga di pasar. Yang kedua, mendorong para agen ekonomi untuk melakukan pemuasan kebutuhan tanpa merusak dan membahayakan lingkungan. Yang ketiga, rekonstruksi terhadap sosioekonomi dengan tujuan pemerataan kesejahteraan, menghindari perbuatan riya, dan untuk mendukung sistem keuangan terwujudnya 2 tujuan di atas. Yang nomor 4, aku ada kabar baik dan kabar buruk. Distribusi yang tidak merata akan menimbulkan ketimpangan. Ini adalah sebuah permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kabar gembiranya? Terjadi penurunan ketimpangan pendapatan. Terus buruknya? Penurunannya kurang signifikan. Ini dia, tonton sendiri berita tentang ketimpangan di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan dari berbagai kelas penduduk di Indonesia. Pada September 2015, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini ratio sebesar 0,40. Angka tersebut turun 0,01 poin dibandingkan Gini ratio pada Maret 2015 sebesar 0,41. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, Senin 18 April 2016 menjelaskan, Gini rasio di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 0,42. Angka ini turun sebesar 0,01 poin dibanding Maret 2015 sebesar 0,43. Sementara Gini rasio di wilayah pedesaan pada September 2015 sebesar 0,33. Angka ini relatif tidak berubah dibandingkan Gini rasio bulan Maret 2015. Selama periode Maret 2015 hingga September 2015, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah meningkat dari 17,10 menjadi 17,45%. Di sisi lain, komposisi kelompok penduduk menengah meningkat dari 34,65 menjadi 34,70. Sementara komposisi penduduk kelompok atas turun dari 48,25 menjadi 47,84. Artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan. Dalam satu literatur, Gini rasio ini ukurannya kalau kurang dari 0,3 maka itu adalah ketimpangan rendah. Ya, rendah lah, tidak ada ketimpangan lah, rendah. Kalau antara 0,3 sampai 0,5 itu ketimpangan menengah ya. Kalau 5 tapi sekarang kita sudah 0,4 ya, menengah tapi sudah di bawah ya.
Kepala BPS Suryamin menambahkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan Gini ratio tertinggi sebesar 0,42. Sementara Provinsi Bangka Belitung menempati urutan terendah dengan Gini ratio sebesar 0,27. Dari Jakarta, Amita Putri, Syahrudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya sabar. Memang perubahan menuju yang lebih baik itu prosesnya bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, makanya sebaiknya kita berdoa agar Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Thank you. Ya udah, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. In which our world is taking slow. It makes sense that the smallest little voice can make the loudest noise. And if they try